warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kita hormati guru kita Ustaz Haji Asbullah SMA, yang kita hormati Bapak-Bapak RW, Bapak-Bapak RT, serta Bapak Ibu-Ibu Jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat serta limpahannya kita masih diberi kesehatan serta kesempatan dan juga keimanan untuk dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah serta nantinya akan kita lanjutkan dengan tausiah agama dan sholat isya berjamaah. Selawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti biasanya setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah pada hari Kamis, akan kita lanjutkan dengan tausiah agama atau rutin kita, yang mana pada hari Kamis di minggu yang ketiga ini akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Haji Asbullah SMA. Dan untuk tidak menetapkan mukadimah, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi 'indallahi masajiduha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada pengurus, ketua, para jajaran, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan insyaallah seluruh kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya lah kita bisa berada di tempat yang baik, di tempat yang kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara tempat yang dicintai oleh Allah di atas muka bumi, yaitu adalah masjid-masjidnya. Maka mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan berselawat kita kepada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Nabiyyina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan sholawat kita kepada beliau menyebabkan kita masuk surga bersama dengannya insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Barakah berkat wasilah dari Bapak Hafizal. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini walaupun agak jauh di Manam dekat Garuda Sakti, jadi cukup jauh. Jadi saya hitung perjalanan hampir 1 jam Pak. Dikirimkan Google Map oleh beliau untuk dicek. Ini 50 menit lebih. Kalau standar lah, tidak ada macet yang terlalu panjang dan juga tidak terlalu lancar. Tapi kalau sudah maghrib ini payah cari jalan lancar, jadi macet-macet. Tapi alhamdulillah masih sampai di sini. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bisa duduk bersama dengan Bapak Ibu antara maghrib dan isya, karena majlis ilmu ini insyaallah adalah sebagai salah satu jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melewati satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau majlis ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah majlis ilmu ini adalah salah satu wasilah terbaik bagi kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita terkait dengan fikih muamalah. Jadi saya diminta oleh beliau untuk membahas tentang fikih muamalah. Apa fikih muamalah ini? Jadi fikih ini kan sudah populer kita dengarkan. Ada fikih ibadah. Fikih ibadah ini adalah fikih yang membahas atau mengajarkan tentang bagaimana tata cara ibadah kita agar betul. Maka dalam fikih ibadah kita belajar tentang toharoh, bagaimana bersuci dengan baik dan benar, agar ketika kita sholat, maka sholat kita juga insya Allah menjadi benar. Maka di situ di dalam fikih ibadah kita mempelajari tata cara ibadah dengan baik, mulai dari bahasan air, kemudian wudu, mandi, lalu kemudian sholat, puasa, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di dalam hidup kita. Yang penting bahwa fikih ibadah ini adalah fikih yang membahas agar bagaimana ibadah kita pertama benar. Jadi ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Nah, bagaimana ibadah kita ini benar tentu harus belajar, harus dikaji. Makanya dari kecil kita belajar tentang fikih ibadah, terutama terkait dengan sholat. Nah, maka ada buku namanya Tuntunan Sholat, itu laris sekali. Nah, insya Allah setiap rumah kayaknya ada buku Tuntunan Sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih ibadah kita membahas agar bagaimana ibadah kita betul, bagaimana ibadah kita ini sah. Yang kedua, kita mempelajari fikih ibadah
terima. Nah, jadi kalau pertama sudah tidak betul, maka ya jauh untuk diterima karena tidak betul. Supaya kita berwudunya tidak betul, mukanya tidak dibasuh langsung ke kaki atau ke tangan misalnya, benar nggak wudunya? Tentu sudah salah wudunya. Ada harapan nggak diterima wudunya yang salah itu? Jauh, karena benar saja tidak, apalagi diterima. Betul saja belum tentu diterima, apalagi kalau sudah tidak betul. Kalau sudah betul semua benar, tetapi hatinya tidak ikhlas, maka juga belum tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah pertama dia harus betul, yang kedua bahwa dia harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi benar kemudian betul. Benar kemudian ikhlas. Ada pun fikih muamalah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih muamalah ini adalah yang mengkaji terkait dengan kehidupan sosial. Jadi terkait dengan kehidupan kita, terutama hubungan kita terhadap sesama manusia, berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan berkaitan dengan harta. Itu bahasan pentingnya. Jadi hubungan kita terhadap sesama manusia yang berkaitan dengan harta. Maka membahas tentang jual beli, tentang sewa menyewa, pokoknya intinya adalah hal-hal yang berkaitan dalam hidup kita terkait dengan hubungan kita sesama manusia berkaitan dengan harta. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita diperintahkan untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kita juga diperintahkan untuk memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Maka nanti ada disebut dengan hablum minallah, ada disebut dengan hablum minannas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan sesama manusia. Memang dalam perkara muamalah tidak seketat perkara ibadah. Jadi perkara muamalah ini artinya hubungan kita sesama manusia terkait dengan harta atau transaksi ini itu tidak seketat terkait dengan ibadah. Karena ibadah ini, setiap ibadah membutuhkan dalil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita ibadah, maka ibadah kepada Allah atau ibadah yang kita lakukan itu membutuhkan dalil. Maka nanti ketika ditanya, kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Mana perintahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dan dirikan sholat. Berarti kan ada dalilnya. Kemudian kita puasa. Kenapa kita puasa bulan Ramadan? Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu atau sebelum kalian. Nanti kita zakat. Kenapa berzakat? Karena ada dalilnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kepada pemimpin atau waliul amri untuk memungut zakat. Jadi bisa dibilang bahwa setiap ibadah itu membutuhkan dalil. Jadi memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap ibadah itu butuh dalil. Makanya tidak salah juga ketika kita melakukan sesuatu, orang bertanya mana dalilnya. Karena ada seperti itu kan. Apa dalilnya? Ini beribadah seperti ini, apa dalilnya? Jadi tidak salah. Kenapa? Karena memang ibadah itu membutuhkan dalil.
Nah, tetapi nanti yang mengetahui dalil ini adalah para ulama. Nah, jadi kita ini kadang-kadang ikut para ulama. Jadi kadang-kadang pertanyaan mana dalilnya itu tidak semua kepada orang ditanyakan. Nah, maksud kita tanyakan kepada orang awam, mana dalilnya, apa dalilnya. Kenapa? Karena terkait dengan dalil ini adalah pekerjaan ulama. Nah, jadi yang mencari dalil itu adalah ulama. Karena yang memahami Al-Quran dan hadis itu siapa? Ulama. Nah, maka disitulah kemudian pentingnya kata para ulama kita mengikuti para ulama. Nah, maka ada yang sudah diakui seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad. Inilah disebut dengan mazhab. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti mazhab. Nah, karena insya Allah ulama-ulama yang bermazhab ini artinya mereka mengetahui dalilnya. Nah, misalnya kita sholat, ketika kita sholat, nah, setelah sholat misalnya kita jadi zikir secara bersama-sama, itu kan ibadah. Nah, kira-kira kalau ditanya mana dalilnya, apa dalil zikir bersama setelah sholat, mana dalilnya? Bapak Ibu bisa jawab? Zikir setelah sholat bareng-bareng, mana dalilnya? Bisa jawab kira-kira? Dalilnya? Nah, ibadah itu kan butuh dalil. Kalau ibadah membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, nanti kita dibilang mengada-ngada dalam ibadah. Kalau mengada-ngada dalam ibadah berarti disebut dengan bid'ah. Kalau bid'ah berarti sesat, dan setiap yang sesat berada di neraka. Makanya nanti kalau tidak tahu dalilnya, Bapak Ibu bisa dibilang berarti zikir setelah sholat bareng-bareng itu adalah bid'ah. Nah, kalau sudah bid'ah berarti sesat. Kalau sudah sesat berarti masuk neraka. Berarti zikir bareng-bareng setelah sholat bisa-bisa masuk neraka. Nah, itu kalau kesimpulannya bahwa semua orang harus tahu dalil. Nah, tapi ternyata alhamdulillah ulama kita mengatakan bahwa tidak semua kita mesti tahu dalil. Cukup kita ikut ulama yang diakui, walaupun kita tidak tahu dalilnya, tetapi insya Allah kita selamat. Nah, maka dalam masalah ini kita ikut misalnya ulama yang mengatakan bahwa ya boleh zikir bareng-bareng setelah sholat. Itu dalam mazhab Syafi'i, bahwa zikir kerang, zikir bareng-bareng setelah sholat itu boleh. Nah, kalau kita kaji-kaji tentu dalilnya ada, banyak dalilnya. Pertama bahwa anjuran berzikir itu kan tidak mutlak, artinya tidak tertentu. Nah, bahwa kita diperintahkan untuk berzikir kapan saja. Jadi anjuran berzikir ini Allah tidak mengatakan bahwa berzikirlah engkau dalam kondisi seperti ini. Jadi tidak terbatas perintah Allah, tidak terikat dengan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Banyaklah berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Nah, berarti kan perintahnya mutlak, artinya kapan saja. Dan banyak perintah-perintah terkait dengan zikir ini tidak terikat dengan waktu. Jadi ibadah, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka ibadah ini membutuhkan dalil. Tetapi oleh para ulama kita bahwa dalil itu tidak mesti terkhusus. Nah, jadi tidak mesti seperti yang disampaikan oleh sebagian kawan-kawan kita, sebagian saudara-saudara kita, bahwa setiap perbuatan itu harus dikit-dikit harus misalnya pernah dibuat oleh Nabi atau ada dalil khususnya. Nah, ini tidak semua ulama seperti itu. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan dalil itu adalah cukup sebagai landasan umum. Landasan umum. Nah, landasan umum itu artinya apa? Motivasi secara umum. Ya, seperti tadi bahwa motivasi berzikir secara umum ada. Nah, maka mau setelah sholat, mau sebelum sholat, mau jalan, mau berdiri, mau di masjid, mau di rumah, yang penting kan ada dalilnya apa?
perintah untuk memperbanyak zikir. Itu dalil umum namanya. Setelah sholat, salam-salaman. Salam-salaman. Ada dalilnya? Kalau kata dalilnya nanti bid'ah. Kalau bid'ah masuk neraka lagi kita. Kita ini kebanyakan nanti buat masuk neraka. Yang ibadah ternyata masuk neraka. Itu kalau terlalu sempit memahami dalil. Nah maka kalau kita lihat bahwa salaman setelah sholat, betul bahwa tidak ada dalil khusus salamanlah kalian setelah sholat. Tidak ada. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Salamanlah kalian setelah sholat. Tidak ada. Tetapi kita diperintahkan untuk selalu bersalaman. Atau ada dalilnya paling tidak. Apa kata Nabi SAW? Dua tangan yang berjabat tangan, dua tangan yang bersalaman dengan ikhlas, maka berguguran dosa-dosa daripada dua tangan tersebut sebagaimana bergugurannya dedaunan kering dari pohon. Jadi itu dalil umum gitu. Artinya tidak ada Nabi mengikat bahwa bersalaman waktu ketika waktu di rumah misalnya. Tidak ada ikatannya. Jadi pokoknya kapan saja. Maka ketika kita buat setelah sholat, masuk di bawah dalil tersebut, masuk di bawah dalil anjuran untuk bersalaman. Nah itulah disebut dengan dalil umum. Jadi betul bahwa dalam ibadah ini membutuhkan dalil, tetapi orang kemudian berbeda pendapat bahwa dalil itu apakah harus terkhusus atau dalil itu boleh umum. Termasuk kita ini, adakah Nabi SAW mengatakan bahwa setelah sholat maghrib hari Kamis kalian majelis ilmu. Nanti undang ustaz kalian setiap hari Kamis setelah maghrib majelis ilmu. Ada dalilnya? Ada. Ini bukan dalil khusus, tapi ini adalah dalil umum saja. Kita bilang ini adalah ibadah. Duduk majelis ilmu ini kan ibadah. Betul ibadah? Ibadah. Karena dengan ini kita insya Allah kalau ibadah itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah ini adalah sebagai wasilah bagi kita masuk surga insya Allah. Bahkan ini salah satu daripada ibadah yang mulia. Nah ketika ini adalah sebuah ibadah, nah berarti kan membutuhkan dalil. Dalil khususnya tidak ada. Karena tidak ada Nabi SAW mengatakan kalian setelah sholat maghrib hari Kamis adakan majelis ilmu. Kan ada. Yang ada adalah bahwa motivasi terkait menghadiri majelis ilmu. Itu motivasinya. Bahkan disebutkan bahwa banyak sekali. Termasuk diantaranya bahwa majelis ilmu ini adalah taman-taman surga. Jadi di mana saja, kapan saja, ketika ada majelis ilmu berarti di situ adalah sebagai taman surga. Itu adalah sebagai dalil, sebagai landasan kita mengatakan bahwa majelis ilmu adalah sebagai ibadah, tetapi dalilnya adalah dalil umum, bukan dalil khusus. Itu perlu dipahami Bapak Ibu. Karena hari ini ada orang-orang dikit-dikit minta dalil, dikit-dikit minta dalil. Dalilnya apa? Dalilnya mana? Nanti repot juga kita. Kalau dikit-dikit setiap yang disebut ibadah harus ada dalil khusus. Itu perkara ibadah. Jadi ibadah memang membutuhkan dalil, tidak, tetapi dalilnya tidak sesempit yang dipikirkan oleh sebagian orang atau yang menyempitkan perkara di dalam ibadah. Ada perkara muamalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perkara muamalah ini, jadi perkara muamalah ini kita membuatnya tidak butuh dalil. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau perkara muamalah ini membuatnya tidak butuh dalil. Ini kalau perkara terkait dengan hubungan kita sesama manusia. Ketemu di jalan, lalu kemudian singgah di bawah pohon, ngobrol di situ, ngomong-ngomong. Kok kalian bisa berada di sini? Ya, kami sedang ngobrol, bicarakan masalah bisnis. Mana dalilnya? Nah, itu kalau perkara muamalah tidak butuh dalil. Nah, ini enaknya. Jadi kalau ibadah kita buat butuh dalil.
Tapi kalau muamalah tidak butuhkan dalil. Makanya dalam hidup ini alhamdulillah Allah berikan kebebasan di dalam hidup kita. Jadi dalam perkara muamalah ini Allah berikan kebebasan. Jadi al-aslu dalam bahasa para ulama itu atau bahasa fikihnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi hukum segala sesuatu dalam perkara muamalah itu adalah hukum asalnya adalah boleh. Itu hukum asal. Jadi hukum asalnya adalah boleh. Lalu kemudian kebolehan ini memang tidak sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Jadi walaupun dia hukum asalnya adalah boleh, tetapi tetap dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara muamalah. Tujuannya untuk apa? Agar manusia tidak saling menzalimi antara satu dengan yang lain. Jadi tetap ada batasannya, bukan berarti muamalah itu boleh secara mutlak, secara keseluruhan, lalu kemudian tidak ada batasnya. Nanti di sini menyebabkan manusia saling menzalimi. Maka ketika ada batasan itu nanti agar manusia tidak saling menzalimi, maka tetap ada batasannya. Makanya al-aslu fil asya' al-ibahah, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Tapi ada pengecualian. Illa ma dalla dalilu ala tahrimi, kecuali nanti ada dalil yang mengharamkan, kecuali ada dalil yang melarang. Jadi kalau ibadah Bapak Ibu tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan, baik perintahnya itu bersifat wajib atau perintahnya bersifat sunnah. Itu kalau ibadah. Tetapi muamalah tidak haram kecuali ada dalil yang menunjukkan. Jadi kebalikannya, kalau ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan, baik perintahnya ini bersifat wajib atau perintahnya bersifat sunnah. Kalau muamalah boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk berhenti, menyuruh kita tidak boleh melakukan. Makanya kan bebas ketika dalam muamalah ini. Lalu kemudian para ulama kita membahas terkait dengan dalil-dalil yang mengharamkan. Kenapa ada muamalah yang diharamkan? Kenapa misalnya ini diharamkan? Itu ada sebabnya. Jadi ada alasannya. Yang pertama kata para ulama kita bahwa perkara muamalah menjadi terlarang. Pertama karena dia mengandung unsur kezaliman. Jadi itu yang pertama. Perkara muamalah ini nanti pertama dia terlarang karena mengandung unsur kezaliman. Itu yang paling pertama. Karena Nabi SAW paling tidak suka ketika ada orang menzalimi sesama manusia. Jangankan sesama umat Islam atau sesama Muslim, beda agama saja Nabi sangat marah kalau menzalimi orang lain. Itu Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan bahwa man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, orang zimmi ini orang-orang non-muslim yang hidup di Madinah. Artinya mereka hidup berdampingan, saling berjanji untuk menjaga keamanan di Madinah, saling bertoleransi, saling berbuat baik. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mereka sudah komitmen untuk menjaga hidup bersama, siapa yang menyakiti mereka, menzalimi mereka, kata Nabi SAW, maka sama dengan menyakiti aku, kata Nabi SAW. Jadi Islam ini, syariat itu sangat tidak menyukai kezaliman. Makanya ketika Islam menjadi mayoritas, ya kan? Ketika Islam menjadi mayoritas kan semua manusia hidup dengan aman, terjamin, semua dijamin. Kenapa?
Karena memang Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan setiap orang. Itu yang diajarkan Allah kepada kita. Apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Itu anak Adam yang dimuliakan. Suatu hari Nabi dulu bersama dengan para sahabat, lewatlah kemudian jenazah mayat. Maka Nabi berdiri. Kata sahabat, innaha janazatu Yahudi ya Rasulullah. Itu adalah jenazahnya orang Yahudi ya Rasulullah. Kenapa kau berdiri? Apa kata Nabi SAW? Alaysa nafsan? Bukankah dia sebagai manusia? Coba, bahwa dia sebagai manusia Nabi menghormati. Maka tidak ada alasan kita saling menzalimi dalam perkara muamalah ini. Itu dalam ajaran Islam, walaupun beda keyakinan. Jangan Bapak Ibu berpikir itu kan non muslim, tidak apa-apa utang tak dibayar. Itu salah, itu tidak boleh. Berhutang sama orang bukan muslim misalnya, itu tidak usah dibayar. Kenapa? Dia tidak muslim juga. Atau misalnya hartanya boleh diambil. Kenapa? Karena dia tidak muslim. Itu salah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan terkait dengan muamalah kita harus berlaku adil. Tidak ada orang yang terzalimi. Makanya pertama dalam muamalah kita pastikan bahwa tidak ada orang yang terzalimi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sebab pertama perkara muamalah ini diharamkan adalah ketika mengandung kezaliman. Makanya nanti misalnya kenapa riba diharamkan? Ya karena dia mengandung kezaliman. Karena itu ketika para ulama misalnya pada hari ini membahas perkara-perkara muamalah kontemporer atau bentuk-bentuk daripada transaksi kontemporer, itu kadang-kadang mereka berselisih pendapat. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang melihat bahwa perkara ini mengandung unsur kezaliman, perkara ini tidak mengandung unsur kezaliman. Nanti yang melihat bahwa ini ada unsur kezalimannya, berarti dia menjadi haram. Ini tidak mengandung unsur kezaliman, berarti dia boleh-boleh saja, karena kembali kepada hukum asal. Makanya kan setiap perkara baru, setiap perkara baru dalam muamalah itu perlu dikaji, Bapak Ibu. Misalnya bank, perkara bank ini kan tidak ada zaman Nabi SAW. Perkara bank itu tidak ada zaman Nabi SAW. Adakah di dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan bank? Tidak ada. Berarti kan itu adalah perkara baru. Itu perkara muamalah. Kaidahnya bahwa perkara muamalah hukum asalnya adalah boleh sampai nanti kecuali ada dalil yang mengharamkan. Loh, kenapa misalnya sebagian ulama kita atau majelis ulama di Indonesia atau berfatwa bahwa bank konvensional itu atau hubungannya adalah haram, atau kita haram bertransaksi dengan bank konvensional? Kenapa itu? Bukankah hukum asal bank itu adalah boleh karena perkara muamalah? Ternyata setelah dikaji oleh para ulama kita bahwa bunga bank itu adalah riba. Kalau riba berarti mengandung kezaliman. Kalau mengandung kezaliman berarti dilarang. Jadi itu dia. Kalau misalnya tidak ada kezaliman di dalamnya, maka dia menjadi boleh, kembali kepada hukum asal. Makanya ketika ada muamalah-muamalah yang diharamkan, berarti mungkin di sana ulama yang mengharamkan itu melihat bahwa di situ ada unsurnya yang terlarang. Maka ya begitu juga dengan perkara jual beli. Hari ini kita sudah bisa jual beli tanpa harus ketemu dengan penjual dan pembeli. Artinya kita bisa tekan-tekan HP, tiba-tiba barangnya sudah di rumah. Apalagi sekarang ada yang disebut dengan misalnya COD kan, barangnya sudah sampai baru kemudian kita bayar. Itu kalau kita searching di Google, Google ini kan ilmunya banyak. Kita tanya apa aja Google tuh muncul ya. Coba tulis di Google hukum COD. Nanti itu beda-beda orang mengkaji. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan
boleh. Kan sebenarnya kembali kepada kaidah dasar. Hukum asal muamalah adalah boleh. Kenapa dia menjadi haram? Ada sebabnya. Nah, maka yang melihat bahwa COD itu mengandung sesuatu yang tidak dibolehkan. Ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Dalam COD itu kan seolah-olah pembeli berhutang, penjual juga berhutang. Karena sudah jual beli tapi barangnya belum ada, uangnya belum ada. Maka seolah-olah jual beli hutang dengan hutang. Ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi melarang jual beli hutang dengan hutang. Berarti kan ada dalilnya. Nah, bagi ulama yang mandang bahwa itu adalah jual beli hutang dengan hutang, berarti menyebabkan COD menjadi tidak boleh, haram. Kenapa dia haram? Bukankah hukum asalnya adalah boleh? Haram karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Larangan Nabi SAW mengatakan bahwa tidak boleh jual beli hutang dengan hutang. Penjualnya berhutang, pembelinya berhutang juga. Itu dalilnya. Jadi tidak bolehnya ini karena ada dalil. Itu yang tidak membolehkan. Tapi kan ulama kita kadang-kadang beda cara pandangnya. Ada yang mengatakan COD itu hanya janji untuk membeli. Jadi kalau barangku nanti sampai saya beli. Bagi yang memandang bahwa itu hanya janji untuk membeli, selesai urusan. Itu adalah boleh. Karena belum terjadi jual beli. Terjadi jual belinya kapan? Ketika barang itu sudah sampai. Nah, nanti barang itu sampai saya janji untuk membelinya. Ini boleh. Jadi perkara baru ini kadang-kadang ulama kita berbeda cara pandangnya. Cara pandang berbeda menyebabkan biasanya hukum juga berbeda. Jadi sama dalam perkara ibadah kadang-kadang ada perbedaan yang terlalu lama. Dalam perkara muamalah kadang-kadang juga ada perbedaan yang terlalu lama. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara muamalah menjadi terlarang disebabkan karena dia mengandung unsur. Baik, waktu Isya barangkali sudah dekat ya, dan menjadi sebelah dan menjadi berkah. Allahumma shalli wa sallim. Ya, silakan. Sebagai nasabah tidak merasa ada kita menzalimi pihak bank, dan pihak bank pun dengan memberikan bunga kepada nasabahnya bukan berarti nasabah menzalimi. Jadi sebenarnya bagaimana itu Ustaz? Iya. Jadi karena bunganya tak ada sama Nabi SAW, nah, tetapi bunga ini dipandang oleh ulama kita mayoritas, saya katakan mayoritas, karena tidak dipungkiri bahwa bunga pun dalam persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi saya mengatakan mayoritas. Dalam pandangan ulama mayoritas bahwa bunga itu adalah yang terjadi antara nasabah dengan bank, baik dia sebagai peminjam atau sebagai penyimpan. Jadi hubungan dia antara bank dengan bank itu adalah hubungan hutang. Kalau kita sebagai peminjam berarti kita berhutang dengan bank. Kalau kita sebagai
bayar lebih itu boleh karena tidak disyaratkan. Nah kira-kira metode ini, artinya pinjamkan uang dalam jangka waktu dia berbunga, itu ada dalam Al-Quran. Pinjamkan uang dalam jangka waktu tertentu tidak mampu bayar maka ditambahkan. Itulah riba. Begitu juga dengan meminjamkan orang, disyaratkan bertambah ketika mengembalikan adalah riba. Kira-kira sama nggak dengan transaksi antara nasabah dengan bank yang terjadi? Para ulama kita mayoritas memandang bahwa sama. Makanya bunga bank itu dihukumi sebagai riba karena sama dengan riba. Makanya kalau riba berarti dia adalah dosa besar, berarti kan tidak boleh. Karena riba ini kan kita butuhkan, kita perlukan. Disitulah kemudian para ulama kita mengusulkan adanya bank syariah. Jadi akadnya dirubah, bukan hutang piutang, tetapi akadnya adalah jual beli misalnya atau kerjasama. Itu konsep daripada bank syariah. Jadi dirubah bukan lagi hutang uang dengan uang, tetapi nanti jadinya jual beli. Maka disebutkan misalnya murabahah. Itu yang mayoritas ulama seperti itu. Jadi walaupun misalnya ridho, rela seperti itu, tapi kan akadnya sudah tidak utuh, akhirnya sudah mengandung riba. Itu dia Bu. Jadi walaupun ibu rela misalnya, tapi karena dia riba, kalau sudah riba walaupun kita rela, kita rusak gitu. Kalau sudah riba. Tapi tidak dipungkiri, memang ada juga ulama kita mengatakan sebenarnya antara bank dan nasabah itu bukan hutang-hutang, itu investasi misalnya, bukan kerjasama. Jadi yang lebih itu sebagai keuntungan. Itu ada juga pandangan seperti itu. Tapi mayoritas ulama termasuk Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Karena pandangannya seperti itu mayoritas ulama, dan itu sudah dikaji ya. Dihadirkan para ahli, dihadirkan ahli ekonomi, ahli perbankan dikaji, lalu kemudian dibuatlah fatwa seperti itu. Tapi kemudian ada ulama minoritas misalnya memandang bahwa sebenarnya hubungan antara nasabah dan bank itu adalah hubungan investasi, bukan hubungan hutang-hutang. Jadi dia keuntungan pula yang dibagi. Maka tidak dipungkiri bahwa ada memang sebagai prinsip ya, ulama bahwa bunga bank itu bukan riba. Jadi kalau bunga bank bukan riba berarti boleh. Tapi mayoritas ulama termasuk kita fatwa Majelis Ulama ya bunga bank adalah riba. Makanya usaha-usaha untuk mensyariahkan bagaimana bank syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah itu adalah sebagai solusi, sebagai alternatif. Begitu, wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kita kan menabung itu niat kita bukan meminjamkan kredit ke pihak bank, tetapi benar-benar kita ingin menyimpan uang. Dan selama ini misalkan kita menerima bunga dari bank itu berarti bukan kehendak kita, tapi memang kebutuhan kita ingin menyimpan uang kita di bank tersebut. Berarti kalau memang niat kita menyimpan bukan mengkreditkan, walaupun sebenarnya pada hakikatnya mengkreditkan, begitu ya Ustaz, tetap tidak ada yang terzolimi. Berarti kalau kita beranggapan itu tidak riba, bagaimana itu Ustaz? Ya, jadi begini. Nanti ada kaidah dalam fikih itu, dalam fikih muamalah. Jadi yang menjadi titik dalam perkara muamalah itu esensinya. Esensinya itu ketika kita menyerahkan uang kepada orang untuk dikembalikan, menyerahkan uang kepada orang untuk dikembalikan, dan akan dipersyaratkan lebih
sudah menjadi utang piutang yang berbunga. Jadi yang dilarang itu utang piutang berbunganya. Tapi kalau jual beli mendapatkan untung, kerjasama berbagi keuntungan itu boleh. Makanya kan dirubah oleh ulama kita menjadi jual beli, murabahah, kerjasama, musyarakah, mudharabah. Jadi ini memang agak ribet. Kenapa ribet? Ya baru ribet itu. Allahu a'lam. Tapi ya saya sampaikan bahwa tidak lepas dari perdebatan para ulama, tidak lepas dari perselisihan oleh para ulama. Walaupun kita mengatakan bahwa mayoritas ya itu kita bicara bahwa bunga bank itu adalah riba, itu kita berbicara mayoritas ulama. Nah, mayoritas bukan berarti ijma para ulama sepakat. Jadi ketika ada orang kemudian mengatakan itu kan sesuatu yang diperselisihkan, ya betul, sah-sah saja bahwa itu adalah sesuatu yang diperselisihkan. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah mayoritas ulama. Mayoritas ini kan sebagian besar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah persoalan yang diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena tidak ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Ada hadis Nabi kata itu? Ada? Tidak ada bunga bank, tidak ada sama Nabi SAW. Itu kan cara pandang tadi. Ulama mengatakan sama nih, ini bunga bank ini sama dengan hutang-hutang yang berbunga. Kalau hutang-hutang berbunga disyaratkan di depan berarti dia adalah riba, maka berarti bunga bank adalah riba. Nah, itu kan mayoritas ulama sebenarnya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini perkara muamalah ini ya perkara yang kadang-kadang bagi kita perkara yang baru walaupun kita sudah menjalaninya. Tapi insyaallah selagi kita berusaha untuk tidak menzalimi orang, insyaallah masih termasuk di antara yang baik. Jadi kalau sengaja menzaliminya itu berbahaya. Baik, masih ada lagi. Satu pertanyaan Ustaz perlu ini terkait dengan zakat Ustaz. Menurut Ustaz bagaimana zakat profesi Ustaz? Zakat profesi yang dikenakan kepada pegawai. Karena di samping zakat profesi di sana juga ada pajak yang harus kita bayarkan. Berarti ada zakat profesi, kemudian itu ada pajak. Selaku pegawai saya Ustaz, saya masih tahu soal ini Ustaz. Karena itu ada pajak, kemudian itu ada zakat. Jadi kalau sekiranya kita membayar, mana yang lebih utama, zakat kah atau pajak? Bagaimana Ustaz? Mohon bicaranya. Iya, sebenarnya kalau zakat profesi bagi ulama memang ada khilaf ya. Nah, ada perbedaan. Itu yang mengatakan zakat profesi itu tak ada yang mengatakan ada. Yang mengatakan ada tentu ada dalilnya. Nah, bagi saya sendiri bahwa zakat profesi ini tidak ada masalah. Artinya ya sah-sah saja. Karena bagi ulama kita ada dalilnya. Saya Yusuf Qaradawi ulama besar itu termasuk mengatakan bahwa zakat profesi disyariatkan. Tetapi di sini perlu diperhatikan. Zakat profesi tetap harus memperhatikan daripada nisabnya. Nisab. Nah, nisab artinya apa? Kapan harta orang memenuhi kewajiban zakat. Nah, jangan sampai sebenarnya harta itu belum. Kenapa nisab ini penting? Karena Islam mewajibkan zakat kepada orang yang berharta. Islam itu mewajibkan zakat kepada orang yang beruang. Bukan beruang itu ya, tapi dia beruang. Makanya kan harus ada batasannya. Kalau misalnya uang 85 gram emas. Ketika Nabi mengirim sahabat untuk berdakwah, kata Nabi SAW, kalau mereka sudah percaya dengan Allah, percaya melaksanakan sholat, maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada mereka bahwa di dalam harta mereka ada kewajiban zakat. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada para fakirnya.
Jadi itu poin pentingnya, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dikembalikan kepada para fakir miskin. Maka jangan sampai zakat profesi ini salah sasaran. Ya, betul Ustaz. Karena Bergaji 3 juta, istrinya 3, anaknya 5 misalnya. Nah, gajinya 3 juta. Kaya apa enggak kamu? Kayaknya masuk minal fuqara wal masakin. Tapi dia juga udah gaji 3 juta, istrinya 3 pula. Itu tak tahu dia juga. Artinya misalnya dia gaji 3 juta, istrinya 1, anaknya 4 misalnya. Itu menurut saya belum memenuhi sebagai orang yang. Maka disinilah kemudian pentingnya pemerintah menyertakan ulama dalam menetapkan kebijakan terkait yang ada kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Nisab itu sangat penting. Jangan sampai memang seperti tadi sampai bahwa pegawai itu kemudian terzalimi dengan zakat. artinya memang setiap nisabnya misalnya belum terpenuhi, maka nisab itu harus. Jadi jangan sampai justru zakat itu diambil dari orang miskin diberikan kepada orang kaya. Kecuali tadi kan zakat itu esensinya diambil dari orang kaya dibagikan kepada fakir miskin. Kan hari ini kadang terbalik, zakat diambil dari orang miskin diberikan kepada orang kaya. Kenapa diberikan kepada orang kaya? Korupsinya, ditilamnya ada diambil uang zakat. Jadi kalau saya sendiri zakat profesi diperselisihkan, tapi yang lebih penting adalah dikaji terkait dengan nisabnya. Kapan layaknya? Kapan layaknya orang itu kalau misalnya mau dipotong atas ya. Nah ini kalau mau dipotong atas itu kapan layaknya? Gitu. Bukan semua pegawai kemudian otomatis. Nah, kecuali kalau memang dia ikhlas itu beda lagi. Jatuhnya adalah sedekah. betul. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih dan mohon. Berarti harus sampai nisab dan haulnya untuk dalam 1 tahun Ustaz ya. Kalau haul nanti kalau zakat profesi ada yang mengatakan bahwa tidak pakai haul, tidak pakai 1 tahun. Cukup nisab juga. Tapi ketika dia gajian, Ya, berarti setiap bulan boleh gitu Ustaz. ya artinya kan sama. Nanti ada yang mengatakan dikiaskan kepada zakat perkebunan. Karena zakat perkebunan itu kapan wajib bayar zakat perkebunan? Itu ketika panen. Maka profesi ini dianggap sebagai orang yang panen. Nah, kalau memang betul-betul pegawai itu panen. Cuman kadang-kadang ada juga pegawai itu panen utang. Jadi belum belum diterima, sudah diambilkan utang, jadi panen utang itu. Maka nisab itu sangat penting. Itu bedanya kita dengan orang barat. Orang barat sudah dia berpikir bagaimana sampai ke bulan. Kita berpikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Nah, khususnya saya. Baik, terima kasih dan maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan mendapat ilmu serta doa kita dalam ilmu agama serta akhirnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin aja dapat disampaikan, tapi kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.